Sosialisasi buku panduan akuntansi perbankan atau BPAK yang dikukuhkan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, persembahan dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. Bab 5. Trade Finance. Trade finance adalah fasilitas dari bank untuk membiayai kegiatan perdagangan debitur yang berkaitan dengan transaksi perdagangan luar negeri. Beberapa pihak yang terlibat dalam trade finance yaitu applicant atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai importir, beneficiary atau eksportir, issuing bank yaitu bank yang menerbitkan letter of credit atau LC, negotiating bank yaitu bank yang melakukan pembayaran kepada beneficiary dan mengajukan claim reimbursement kepada issuing bank atau paying bank atau reimbursing bank, dan advising bank yaitu bank yang menyampaikan LC kepada beneficiary atas permintaan dari issuing bank. Dalam kegiatan trade finance dikenal istilah letter of credit atau LC. LC adalah setiap janji tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir, di mana bank akan membayarkan kepada eksportir ketika syarat-syarat di dalam LC telah dipenuhi. LC yang digunakan untuk perdagangan dalam negeri dinamakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN. Jenis dari LC ada beberapa macam. Contoh dari beberapa LC yaitu Side LC atau SKBDN, yaitu LC yang pembayarannya kepada beneficiary dilakukan pada saat dokumen-dokumen dari LC dia ajukan kepada bank. Contoh kedua, Usance LC atau SKBDN, LC yang pembayarannya kepada beneficiary dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan di dalam LC. Selain LC atau SKBDN, bank juga dapat memberikan bank guarantee, yaitu jaminan tertulis dari bank yang diberikan kepada nasabahnya atau pihak terjamin untuk memenuhi suatu kewajiban. Hal lainnya yaitu supply chain financing, yaitu pembiayaan modal kerja dari bank kepada suatu rangkaian usaha seperti distributor, supplier, agen, ataupun retailer yang terkait dengan suatu perusahaan inti dalam rangka penyediaan pasokan barang atau jasa. Mekanisme transaksi ekspor-impor dengan Side LC atau SKBDN. Pada tahap pertama, importir atau applicant dan eksportir atau beneficiary akan menandatangani sales contract. Pada tahap kedua, applicant mengajukan permohonan pembukaan Side LC kepada issuing bank. Tahap ketiga, issuing bank akan menerbitkan Side LC kepada beneficiary melalui perantara advising bank. Pada tahap keempat, advising bank akan meneruskan Side LC kepada beneficiary. Pada tahap kelima, beneficiary akan melakukan pengiriman barang dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan di dalam LC. Kemudian, beneficiary akan mempresentasikan dokumen-dokumen kepada negotiating bank. Pada tahap ketujuh, apabila dokumen sudah sesuai dengan syarat dan kondisi dari LC, maka negotiating bank akan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada beneficiary dengan hak recourse. Proses ini dikenal dengan istilah negosiasi. Pada tahap ke-8, negotiating bank akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada issuing bank. Issuing bank kemudian akan memeriksa dokumen. Apabila dokumen sudah clean, maka issuing bank akan melakukan pembayaran ke negotiating bank. Pada tahap ke-10, applicant kemudian melakukan pelunasan ke issuing bank dan mengambil dokumen untuk keperluan pengeluaran barang. Pada tahap ke-11 atau terakhir, issuing bank menerima pelunasan dan menyerahkan dokumen untuk keperluan pengeluaran barang. Contoh kasus transaksi impor dengan LC atas unjuk atau Side LC dan pengambilan barang dengan shipping guarantee atau SSG. PT Maju nasabah Bank XYZ Jakarta hendak mengimpor barang dari luar negeri. Untuk kebutuhan impor tersebut, pada tanggal 2 Februari 2021, PT Maju membuka LC sebesar $10.000 dengan setoran jaminan sebesar 10%. Bank XYZ memungut komisi pembukaan LC sebesar 0,25%. Pada tanggal 14 Maret 2021, barang tiba di pelabuhan dan importir menebus barang dengan meminta bank membuat SSG. PIB termasuk bea masuk, PPN, PPNBM dan PPh sebesar Rp20 juta. Biaya komisi penerbitan SSG sebesar Rp200.000 dan komisi PIB sebesar Rp50.000. Pada tanggal 18 Maret 2021, dokumen asli diterima oleh Bank XYZ dan penyelesaian kepada bank koresponden. Pada contoh ilustrasi, kita menggunakan US dollar. Namun pada saat pencatatan bank akan dilakukan translasi ke dalam rupiah sesuai dengan kurs pembukuan di tanggal transaksi. Atas contoh kasus tersebut akan dilakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 2 Februari 2021, yang pertama, penerbitan LC atau SKBDN pada rekening administratif akan dicatat pada debit rekening lawan
kewajiban komitmen LC atau SKBDN site kepada bank koresponden sebesar $10.000. Pada kredit dicatat kewajiban komitmen LC atau SKBDN site kepada bank koresponden sebesar $10.000. Selanjutnya, akan diakui pendapatan provisi pembukaan LC atau SKBDN dan akan dicatat sebagai berikut. Pada debit, kas atau rekening bank XYZ sebesar $25. Pada kredit, pendapatan provisi atau LC SKBDN sebesar $25. Yang selanjutnya, akan diakui penerimaan setoran jaminan impor sebesar 10% dengan jurnal. Pada debit, kas atau rekening bank XYZ sebesar $1.000. Pada kredit, setoran jaminan impor sebesar $1.000. Selanjutnya, pada tanggal 28 Februari 2021 akan dilakukan pencatatan jurnal pembentukan CKPN sebagai berikut. Pada debit, beban CKPN -LC sebesar $100. Pada kredit, estimasi kerugian komitmen LC dengan asumsi penurunan nilai sebesar $100. Untuk penurunan nilai atas komitmen atau kontingensi disajikan pada pos liabilitas. Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2021 akan dilakukan pencatatan jurnal. Yang pertama, menerima pembayaran dari importir akan dicatat. Pada debit, setoran jaminan impor sebesar $1.000. Pada debit, kas atau rekening importir sebesar $9.000. Dan pada kredit, liabilitas LC atau SKBDN site kepada bank koresponden atau cabang sebesar $10.000. Yang kedua, akan diakui pendapatan komisi dari melakukan endorsement LC atau SKBDN dan SSG dicatat dalam jurnal. Yang pertama, debit kas atau rekening importir sebesar $200.000 dan pada kredit akan dicatat pendapatan komisi LC atau SKBDN sebesar $200.000. Selanjutnya, diterima setoran pajak impor apabila nasabah membayar melalui bank akan dicatat dalam jurnal. Pada debit, kas atau rekening importir sebesar $20.050.000. Pada kredit, kewajiban pajak impor sebesar 20 juta dan pada kredit pendapatan komisi PIB sebesar $50.000. Yang keempat, ketika dilakukan jurnal balik pembukuan komitmen pada rekening administratif akan dicatat dalam jurnal. Debit, kewajiban komitmen LC atau SKBDN site kepada bank koresponden sebesar $10.000. Pada kredit, rekening lawan, kewajiban komitmen LC atau SKBDN site kepada bank koresponden sebesar $10.000. Selanjutnya, masih pada tanggal 14 Maret 2021, akan dilakukan jurnal balik CKPN komitmen liabilitas LC yang telah dibentuk pada 28 Februari 2021 dengan jurnal. Pada debit, estimasi kerugian komitmen LC sebesar $100. Pada kredit, beban CKPN -LC sebesar $100. Yang selanjutnya, akan diterbitkan SSG dengan jurnal. Pada debit, rekening lawan, kewajiban kontingensi SSG kepada perusahaan ekspedisi sebesar $10.000 dan pada kredit, kewajiban kontingensi SSG kepada perusahaan ekspedisi sebesar $10.000. Buku panduan akuntansi perbankan dapat kamu unduh di situs web Otoritas Jasa Keuangan atau di Sikepo. Kamu juga dapat mencari dan mendapatkan peraturan terkait perbankan lainnya yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Sikepo. Terima kasih.